Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku beneran Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya. Jilid 2A masih di tema 1 hidup rukun ya. Tepatnya kita akan membahas latihan soal subtema 2 ya. Ini ada di halaman 39. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Oke, langsung saja dari sekalian ya. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Kalimat berikut yang termasuk kalimat ajakan adalah saya lipat terlebih dahulu. A. Dedi, tolong ibu ambilkan lap di atas meja makan. Nah, ini bukan ya, ini permintaan tolong berarti. Kemudian yang B. Maaf Made, sepertinya aku tidak dapat ikut bermain dulu. Nih, permintaan maaf. Kemudian yang C. Ayo kita kumpulkan uang untuk korban bencana alam. Ayo. Nah, ada kata ayo, mari itu adalah contoh kalimat ajakan. Jadi nomor 1 yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Kalimat berikut yang tidak termasuk kalimat ajakan adalah, nah tadi kalimat ajakan itu ada kata kunci ayo, mari ya. Coba kita lihat yang A. Ayo kita bermain sepeda. Nah, ini kalimat ajakan ya. Ini pertanyaan yang tidak. Kemudian yang B, mari pergi ke sekolah bersama-sama. Mari, ini juga kalimat ajakan. Maka jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang C ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini berarti kalimat larangan, bukan kalimat ajakan ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 3. Lengkapilah percakapan berikut. Ini ada Jonas ya dan Made. Jonas titik-titik kita bermain bola. Kemudian Made titik-titik kakiku sedang sakit. Nah, kira-kira kata-kata atau kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik ini apa? Nah, ini yang Jonas. Ayo kita bermain bola ya, atau ayo Made kita bermain bola ya, bisa di situ ya. Ini saya tuliskan di sini langsung ya. Ayo, ini ajakan. Ayo kita bermain bola. Kemudian Made kira-kira menjawab apa? Maaf, kakiku sedang sakit. Nah, karena tidak bisa ikut, atau mungkin kalau mau ditulis panjang bisa ya. Maaf Jonas, aku tidak bisa ikut bermain bola. Kakiku sedang sakit. Nah, ini yang nomor 3 karena agak panjang saya tuliskan di sini yang bawah ya. Maaf Jonas, aku tidak bisa ikut bermain bola ya. Terus kelanjutannya tadi kakiku sedang sakit. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tuliskan 3 contoh kalimat ajakan kepada teman bermain ya. Contoh kalimat ajakan kepada teman bermain. Oke, saya zoom sedikit ya. Oke, kalimat ajakan kepada teman bermain. Ini contohnya ya. Ayo kita bermain sepeda. Kemudian yang kedua, mari kita bermain sepeda. Dan yang ketiga, ayo kita bermain petak umpet. Ini contoh kalimat ajakan ya. Misalnya diajak bermain sepeda, sepak bola atau petak umpet ya. Jangan lupa kata-kata kuncinya ayo, mari, itu jangan sampai ketinggalannya. Ini ya contoh kalimat ajakan teman untuk bermain ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu SBDP ya. Gambar yang menunjukkan gerakan seperti ombak adalah, nah ini ya, kita lihat yang A, B atau C. Nah, yang seperti ombak di materi ada ya, sekalian di gambarnya gerakan seperti ombak itu adalah yang bagian C ini ya. Ini. Jadi ombak dari kecil, besar, kecil lagi lah ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Gambar yang menunjukkan gerakan kepala adalah, nah ini gerakan kepala ini yang A ya. Jadi kepalanya digerak-gerakkan. Kalau yang B ini dari berdiri kemudian jongkok ya sedikit. Kemudian yang C ini berlari. Ini kepala dari
menghadap ke sini ini. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang A. Lanjut ke nomor 3, tuliskan 2 contoh gerakan tangan ya. Contoh gerakan tangan itu apa saja di sini? Saya kasih 3 ya, silahkan dipilih 2 saja. Ini ya, misalnya bertepuk tangan, melambaikan tangan, kemudian merentangkan tangan. Lanjut ke soal nomor 4, tuliskan 2 contoh gerakan kaki. Kalau gerakan kaki ini juga diminta 2, saya tuliskan 3 ya, dipilih 2 saja. Misalnya jalan di tempat, mengentakkan kaki, kemudian mengangkat kaki. Oke adik-adik sekalian, itu halaman 39. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 40, muatan matematika. Bilangan yang lebih besar dari 325 adalah, nah ini kita lihat di sini ya, lebih besar ini ada 300, 200 lah, ini yang ratusannya ini sama-sama 3. Kalau 2 berarti lebih kecil ya. Berarti karena di sini A, B dan C yang ratusannya 3, yang lainnya itu 200, maka tentulah yang lebih besar adalah ini ya, 352. Kita lihat sama-sama 300, puluhannya ini 20, ini 50. Nah, berarti ini yang lebih besar. Jadi kita lihat tadi sekali ini ratusannya. Kalau sama kita lihat puluhannya. Oh, puluhannya lebih besar ini. Kalau ini jelas lebih kecil ratusannya ya, 200, angkanya 2. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2, bilangan yang tepat untuk mengisi kotak agar urut adalah ini dari 242, 251. Nah, ini 258 ya. Berarti ratusannya sama ya, puluhannya ini 4, ini 5, nah ini 5. Nah, berarti kita cari yang 250-an ya, puluhannya 5. Ini 1, ini 8. Berarti yang lebih dari 1 kurang dari 8. 200 sama, kemudian puluhannya kita cari yang 50 ya. Berarti ini antara 255 sama 259. Tapi urut yang kurang dari 8 berarti ya. Satuannya berarti yang 5 ini adik. Kalau 9 ini lebih besar, berarti tidak urut. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, 255. Lanjut ke nomor 3, 214 Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ini ratusannya sama 2. Puluhannya ini 1, ini 0. Berarti ini lebih besar tentu. Lah, tanda perbandingannya berarti adalah kita isi sini ya, atau lebih dari atau lebih besar. Atau lebih dari boleh ya. Jadi 214 itu lebih besar daripada 204 atau lebih dari 204 bisa. Sekarang nomor 4, urutan bilangan 225, 314, 109 dan 190. Mulai dari yang terbesar adalah kita lihat ya, ini ratusannya 2, 3, 1. Nah, 1 berarti yang terbesar adalah yang ratusannya 3, ini 300. Kemudian lanjut yang lebih kecil yaitu ratusannya 2, berarti 314, 225 ya. Kemudian ini ratusannya 109 sama 190, sama-sama 1. Kita lihat puluhannya ya, puluhannya ini 9 berarti ini. Jadi 314, 225, 190 baru 109. Itu dari yang terbesar ya. Sampai yang terkecil ini saya tuliskan juga ya. Untuk yang nomor 4, 314, 225, 190 baru 109. Jadi ratusannya dari 3, 2, kemudian 1, 1, tapi ini puluhannya 9, ini 0 ya. Jadi yang lebih besar dulu baru yang terkecil. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang nomor 5, buatlah 6 bilangan ratusan dari angka 6, 2 dan 3, lalu urutkan mulai dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil pasti ratusannya nanti yang 2 ya, lanjut ratusannya yang 3, baru ratusannya yang 6. Nah, oke. Sudah saya buatkan adik-adik, caranya kira-kira seperti itu sama ya. Jadi 236, 263, 326, 362, 623 baru 632. Ini dari terkecil sampai yang paling besar. Kita lanjut ke muatan pelajaran yang terakhir ya, PPKN. Sila dalam Pancasila yang bermakna memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan terhadap semua teman
adalah sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya yang A. Nomor 2, tidak lupa melakukan ibadah meskipun sedang bermain dengan teman merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1 atau pertama ya, ini ya. Sila ke-1. Lanjut nomor 3, bersikap adil tidak membeda-bedakan teman dalam berbagi merupakan pengamalan Pancasila sila ke, nah ini jawabannya sila ke-5 ya, adil ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, ini 5. Nomor 4, tuliskan 2 contoh pengamalan sila kedua Pancasila dengan teman bermain. Nah, di sini udah saya tuliskan juga. Yang A, membantu teman yang kesulitan saat bermain. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan permainan. Nomor 5, tuliskan 2 contoh pengamalan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Kalau tadi sila kedua, sekarang sila keempat. Oke, ini ya, saya tuliskan 3, bisa dipilih 2 saja adik-adik sekalian ya. Berdiskusi untuk menentukan anggota kelompok bermain, kemudian musyawarah menentukan jenis permainan yang akan dimainkan bersama, dan yang ketiga, mengajukan usul ketika menentukan ketua kelompok permainan. Oke, ini ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal latihan soal subtema 2 ya. Untuk bahasan subtema 3 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.